Waalaikumsalam. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya, sehat. Di sebelah kanan semuanya sehat? Sehat. Ya, sudah lagi semuanya sehat? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan yang membawa mobile atau telepon atau HP itu jangan digunakan terlebih dahulu ya. Silakan fokus ke ibu dan pelajaran yang akan disampaikan nanti. Baik ya, siap dipahami ya. Bagi yang kameramen saya nggak apa-apa pakai buat merekam saya ya. Nah, kemudian selanjutnya silakan untuk sampah-sampahnya diambil dulu. Tika, coba kursinya agak ke belakang sedikit. Rustandi duduknya di mana Rustandi? Rustandi boleh ke belakang sedikit Kak Rustandi? Rustandi pacaran, Bu. Waduh, kamu kapan jadian Rustandi? Ma ini kapan jadian? Oh enggak, ya udah silakan mundur ke belakang biar rapi, ya. Bisa biar rapi ya Bang? Kak Rustandi ya. Oke, sebelah sini sudah rapi, silakan yang sebelah kanan biar di sebelah kiri sangat rapi sekali. Ya. Berarti kalau sudah rapi udah bisa dimulai ya pelajarannya ya. Iya, Bu. Bu jangan pakai oke, Bu, jangan lupa. Kenapa? Jangan pakai oke. Siap. Aneh banget. Pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ini materinya buat kelas 9 ya. Kan kalian anggap saja kelas 9. Emang kelas 9, Bu. Iya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di tujuan pertama ini bahwa kita itu dapat mensyukuri. Apa itu arti syukur? Nah, ada yang tahu arti syukur itu? Bisa ya, menerima keadaan atau anugerah yang sudah ada. Nah, kita itu harus bisa bersyukur atas apa nanti yang sudah kita pelajari, ya, tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, mampu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian dapat menunjukkan sikap bangga kalian terhadap tanah air. Karena apa? Itu sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mampu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, setelah kalian mempelajari materi pada pagi ini nanti, itu kalian tuh dapat memahami bagaimana keadaan yang ada di masyarakat, yang dimana bisa mempraktikkan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa ya tentang tujuannya? Baik. Selanjutnya, alhamdulillah kalau Ibu silakan dulu siapkan air minum ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas di poin pertama dan poin kedua. Maka Ibu tidak akan memperjelaskan secara panjang lebar lagi, mungkin hanya mengutip sedikit saja. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dalam penerapan Pancasila ini ada 3 masa di sini. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Izin tanya deh, Bu. Silakan. Walaupun sudah dijelaskan di minggu lalu, mungkin Ibu akan mengutip sedikit ya, agar tidak lupa. Nah, untuk di poin pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, di sini
negara itu diatur oleh mengutip dari pedoman dari Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Nah, di dalam Pancasila ini tujuannya untuk apa? Untuk mengatur dari segala ketatanegaraan suatu negara dari segi politiknya, ideologinya, budayanya, keamanannya. Tuh. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini bagaimana sih kita mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Itu dengan cara melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, Yunita, kita hafal nggak Pancasila poin ketiga? Sila ketiga, apa bunyinya? Tidak ada di situ. Apa ya Pancasila? Iya, yang ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah, diamalkannya bagaimana? Ratna, coba bagaimana mengamalkan sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Apa ya? Waduh, gimana? Yang lain, Bu. Yang lain? Coba, Mae mau nggak Mae? Cara mengamalkan kehidupan sehari-hari dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa ya, Bu? Waduh, sepertinya Ibu harus jawab ya. Baik, kalau tidak ada yang mampu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita tidak adanya rasa saling ngebully, kemudian bisa menerima terhadap suku yang berbeda. Nah, itu kan akan mewujudkan suatu persatuan. Kalau kita tidak menerima perbedaan atau perbedaan suku, maka hancurlah negara kita. Makanya kita harus bersatu. Nah, poin ketiga ini adalah yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Nunung, silakan dibaca Nunung. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 3. Ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional telah berulang kali mendapatkan ancaman. Ancaman terhadap Pancasila dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. 1. Ancaman dari dalam negeri bersumber pada sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, ancaman dari luar negeri berupa pengaruh kehidupan serta ideologi bangsa lain. Oke, terima kasih ya Nunung atas bacanya ya. Nah, di ancaman dalam ancaman mengubah Pancasila sebagai dasar negara itu terdiri dari dua ancaman. Ancaman yang pertama itu ancaman yang dari dalam negeri, yang kedua ancaman dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam negeri ini bersumber pada sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Contohnya itu dengan mengubah adanya paham liberalisme dan komunisme. Ada yang tahu nggak apa pemahaman liberal dan pemahaman komunis? Kalau contohkan kayak gimana sih, Bu? Yang kayak gimana dulu? Iya, yang liberalnya. Kalau yang liberal, nah, karena nanti akan dibahas, maka kita akan bahas setelahnya ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjawab pemahaman liberalisme dan komunisme? Liberal. Iya, liberalisme. Iya. Lebih ke kebebasan gitu. Betul sekali, hebat ya. Hebat pikiran saya juga membaca sepertinya. Ya betul. Adanya kebebasan, diberikan kebebasan kepada masyarakat. Lah kalau komunis Rustandi gimana Rustandi? Komunis itu Rustandi? Iya komunis. Ya coba ibu kesana ya biar. Nah, oke bagaimana Rustandi komunis? Itu loh yang komunis itu biasanya komunis itu adanya biasanya konflik dengan tidak mempercayai adanya ajaran. Nah betul sekali ya.
ideologi. Sayang ya. Iya harus desain. Ibu kalau contoh liberal apa? Contoh liberal tadi, contohnya itu diberikan kebebasan kepada masyarakat. Amerika Wah, Serikat. coba ini Novi ya. Yang pintar dari Tadi Novi bisa menjawab sepertinya ya. Coba. Ya, Apa ya boleh yang homo dan gay? contohnya liberal. Kebebasan. Tolong maaf. Contoh liberal kan itu ada pemahaman diberikan kebebasan kepada masyarakat. Contohnya Maaf ya, lanjut. Di negara kita kan bukan negara liberal, Bu. ya bisa di negara lain. Kayak Korea mungkin. Misalkan kalau di negara lain LGBT itu dibolehkan. Wah, saya baru ada yang tahu LGBT itu apa, coba dijelaskan. LGBT. Ada yang nggak tahu kan? LGBT itu singkatan, Bu. Apa tuh singkatan L, dari? J-nya apa? J-nya J bagi D. B-nya itu Bisa bisa Oh, bisa itu apa aja bisa maksudnya. Oh iya. T-nya. Transgender. Oh, transgender. Wah, hebat sekali. Sama siapa Rusandi? Maksudnya apa itu transgender, Bu? Nah, berarti itu tadi ya, LGBT itu contohnya dari di ada negara lain yang bukan Indonesia memberikan kebebasan untuk adanya LGBT. Nah, contoh komunis kok pertanyaannya bebas sekali ya. Nah, untuk pertanyaan komunis itu kayak tadi bahwa pemahaman komunis itu tidak mengakui adanya ajaran ketuhanan yang maha esa. Dia tidak percaya dengan adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa. Ada di negara mana? Di negaranya Cina, Bu. Cina, Bu. Pak Cina, betul sekali Pak itu. Cina. Perempuan yang dibawa ke hutan, Bu, tidak diusung. Oh, waduh, kasihan sekali ya. Bu. Tadi kan contoh negara komunis itu Cina, Bu. Iya. Yang mempercayai ada itu. Tapi orang Cina tidak beragama, Bu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Konghucunya di mana, Bu? Konghucu kan maksudnya gini, nggak semua Cina, tapi hanya sebagian, ada beberapa negara yang di daerah Cina itu diberikan kebebasan untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Gitu. Jadi nggak semuanya. Di Korea juga ya banyak, Bu, yang tidak beragama. Sepertinya Novi pernah ke Korea ya. Wah, tahu betul tentang budaya Korea. Gimana tuh Korea katanya? Ya, ateis itu tidak masalah, Bu. Wah, Ngerti nggak Ibu ateis? tahu dong ibu. Tapi ibu Anda itu tidak punya agama kan? Baru sekali. Bu, tapi ada tahu Bu di sini juga kalau saya jauh ke Cina, di Indonesia juga ada yang dia tidak merasa mempunyai agama. Itu contohnya yang kita Gitu, foto-foto, iya. seperti Pak Dede. Tempat Nah, kalian itu kalau sudah tahu bahwa itu tidak mempercayai, maka kalian sebagai warga negara yang baik jangan mengikuti ya. Iya, Walaupun dia enak mungkin hidupnya, tapi belum tentu nanti. Makanya kita tetap harus percaya adanya Tuhan yang maha esa. Percaya terhadap agamanya masing-masing. Ya, bisa kita lanjut ya. Sepertinya sudah ada. Lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua, ancaman dari luar negeri itu berupa pengaruh kehidupan serta ideologi dari bangsa lain. Nah, ancaman dari luar negeri ini tuh lebih berpengaruh dari cakupannya yang besar sehingga bisa merusak negara secara nasional. Kira-kira apa tuh? Contohnya yang bisa merusak. Apa Tika? Iya, bisa. Ngebom. Info. Memang itu sebuah kerusakan. Enggak, Bu. Katanya Ibu suka K-pop ya? Saya suka BTS, kemudian Blackpink ya. Tahu itu. Nyanyi Bu, nyanyi. Kenapa? Nyanyi. Ya. Apa ya? Gitu ya. Ya saya suka di bagian ini. Dan demi Bu, ini mah. Lupa saya nih. Coba ada ingat gak rapnya? bahasa Inggris Bu nggak bisa. Ya udah itu nggak bisa kayaknya lupa gitu. Oke, baik. Tadi pengaruhnya itu K-pop berarti kurang tepat ya Tiga ya. Yang lain coba. Berarti mungkin berarti WA siapa? Oh yes, disimpan dulu ya. Dijawab banget itu. Ada yang bisa jawab? Cara berpakaian. Itu
tadi Bu, komunisme tadi kan itu dari negara Nah, lain. ini yang Ibu bahas. Setelah hebat sekali Ibu Rata ini. Ternyata di kelas ini hebat. Udah kelihatan nih 2 orang hebat di kelas kita. Betul ya? Itu tadi, itu pemahaman komunis yang contohnya tadi bisa merusak secara nasional. Ya? Bisa Ibu contohkan itu contohnya adanya sabotase. Tahu sabotase? Ini aku kita. Ini sabotase. Oh ya udah berarti nggak takut ya. Sabotase. Ada yang tahu angkat tangan? Kekurangan gizi. Bukan. Bisa dibuka maskernya ya biar Ibu dengar. Ada yang tahu? Sisi? Sabotase. Mengambil alih Pembajakan bukan sih Bu? Wah itu udah mirip ya. Apa lagi coba? Pembajakan udah. Tapi kenapa nggak ada gue? Pembajakan ini bisa merusak nih. Iya Bu, iya merusak secara nasional. Ada yang tahu? Nggak Bu? Udah Ibu kasih tahu ya. Jadi sabotase itu tindakan kerusakan secara disengaja. Nah itu betul lengkap ini ya. Jadi diulangi lagi ya Bu. Jadi sabotase itu adalah Tindakan yang dilakukan secara berencana dan sembunyi dan disengaja. Betul ya, hebat seperti ini ya. Itu pengertian dari sabotase. Dan itu bisa menyebabkan adanya sebuah ancaman yang mencakup besar sehingga bisa merusak negara secara nasional. Bu, Indonesia pernah Bu? Indonesia pernah. Apa ya Bu ya? Contohnya adanya Itu kebangkitan teroris. Nah, kebangkitan komunis pada saya. Iya itu betul. Tapi Bu, ya, itu seperti ini. Bang ya, Apakah yang dinamakan sabotase itu selalu buruk untuk konteksnya? iya dong. Karena pengertiannya sudah seperti itu. Pengertiannya aja universal Bu ya. Ibu bilang tadi pengertiannya dan sesuatu yang dilakukan secara terencana dan sengaja. Kan belum tentu buruk Bu dari pengertiannya. Maksudnya merencanakan suatu kejelekan. Oh, iya. Saya mau ngomong negara Indonesia misalkan. Ya, saya ada organisasi ini. Kita ngomong negara Indonesia. Itu sudah direncanakan secara sengaja untuk menghancurkan apa? Menghancurkan negara itu. Berarti artinya harusnya begini Bu, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Iya. Itu lebih detailnya nanti ya. Oke, baik bisa dilanjut ya. Ya Bu. Selanjutnya. Nah, ini dia nih yang tadi kita tanyain. Nah, ancaman terhadap Pancasila itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada ancaman fisik dan ancaman non fisik. Nah, ancaman fisik ini adalah ancaman yang berupa tindakan-tindakan serta pemberontakan bersenjata untuk mengganti ideologi Pancasila. Contohnya apa? Contohnya gerakan DI, kemudian yang kedua pemberontakan PKI, yang ketiga gerakan GAM. Saya nggak tahu tuh gerakan DI itu nggak tahu. Wah, coba Aini sebagai hijau, kira-kira Aini tahu ini. Gerakan DI. Iya, DI. DI itu bukan untuk sandi ya. Oh, iya. Saya dapat Gerakan DI itu apa ya? Baru saya juga nggak tahu Bu. DI itu apa? Coba tutik tahu tutik. Yang apa itu gak coba? Wah hebat betul itu. Ini dulu sampai udah tahu. Gerakan Aceh.
ajaran komunisme itu adalah tidak mengakui ajaran ketuhanan yang Maha Esa, tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, tidak mengakui adanya pola pikir dan kepribadian suatu bangsa. Yang keempat, komunisme itu menerapkan suatu sistem pemerintahan diktator. Yang kelima, ajaran komunisme itu terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dikuasai oleh negara. Itulah paham-paham komunisme. Kemudian, diktator itu adalah pemerintah yang menindas masyarakatnya secara otoriter. Dicatat itu penting itu. Bagus ya. Nanti lupa lagi diktator. Jadi tadi diktator itu apa tadi diktator? Diktator adalah yang menindas secara otoriter. Contohnya apa pemerintah menindas secara otoriter itu? Wah, coba kita tanya yang pintar. Ini dia. Ratna ya? Ratna boleh. Ini saya tanya Bu. Wah. Jawab. Coba bisa menjawab. Contohnya. Ya misalnya nih pemerintahnya seorang presiden nih. Betul. Nah apapun kebijakan presiden itu harus diikuti oleh rakyat, apakah merugikan atau tidak. Ya, itu yang harus Itu bukan diikuti. termasuk undang-undang kalau kayak gitu, Bu. Kalau otoriter itu ya lebih ke pemerintahnya memaksakan kebijakan rakyatnya untuk mengikuti. Gitu. Nah, betul sekali itu. Jadi lebih bisa menindas seperti itu. Ingin menindas rakyatnya secara Jadi otoriter. hanya satu corong. Hanya dari kebijakan dari pemerintah tersebut, tidak memberikan kebijakan dari masyarakatnya. Gitu ya, Nunung ya? Oke, bagus sekali. Selanjutnya, paham liberalisme. Nah, ini dia. Paham liberalisme itu adalah sebuah kebebasan mutlak yang dianut oleh liberalisme. Yang kedua, liberalisme itu menganut sekularisme yang memisahkan kehidupan beragama dan negara. Nah, tadi yang pertama kita sudah bahas ya, bahwa masyarakat itu diberikan kebebasan. Contohnya tadi yang Mopi sampaikan bahwa diberikan kebebasan untuk adanya LGBT. Itulah mengapa di Indonesia tidak diterapkan adanya LGBT. Karena apa? Karena memang Indonesia ini melarang adanya paham liberalisme, apalagi komunisme. Nah, yang menganut sekularisme yaitu memisahkan kehidupan beragama dan dengan negara. Ada yang tahu apa itu sekularisme? Memisahkan antara kehidupan beragama dan negara. Jeng. Oke, ibu tak itu ya, ibu kencing ya. Contohnya, sekularisme itu penganganku. Minta maaf. Bukan, sepuluh buat ikan dong. Contohnya itu ada perusahaan dinas yang melarang adanya penggunaan hijab ketika bekerja di perusahaan tersebut. Itu contoh bentuk yang namanya sekularisme. Karena apa? Negara itu ingin memisahkan dari aturan agama. Sedangkan contohnya di agama Muslim, ya orang yang ingin menutup auratnya, ya ingin menggunakan hijab. Tapi karena perusahaan tersebut, misalkan perusahaan bank itu karena punya aturannya, dibuat peraturan tidak boleh memakai kerudung. Itu sebuah paham sekularisme ya. Nah, kemudian kita wajib untuk selalu bersikap waspada terhadap kedua ideologi tersebut, terutama komunisme, karena setiap saat dapat muncul dan mengancam ideologi Pancasila secara formal, dan Indonesia juga melarang adanya komunisme. Intinya dari paham liberal dan komunis itu sangat dilarang di Indonesia. Dan satu kewajiban warga negara Indonesia adalah sikap setia terhadap Pancasila, dan sikap setia ini juga harus dimiliki oleh seluruh aparatur negara dan segenap seluruh warga negara. Jadi nggak cuma aparatur negaranya saja, tapi warga negaranya juga harus setia terhadap Pancasila. Oke. Nah, kesetiaan yang dapat dilakukan oleh aparatur negara yang utama, coba kutip dibaca yang poin A. Kesetiaan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh negara yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berbangsa berdasarkan Pancasila, kemudian menegakkan hukum dan HAM, nomor pokok, persatuan dan kesatuan negara,
itu contohnya di Indonesia ini masih banyak yang korupsi pemerintahannya, itu sebenarnya harus dibersihkan karena pemerintah untuk mempunyai pemerintah yang bersih bisa menjadikan sebuah kesejahteraan kita terhadap Pancasila. Menegakkan hukum dan HAM, Indonesia masih sangat kecil sekali ya untuk menegakkan hukum di negaranya. Tetapi ketika kita ingin menegakkan hukum itu suatu wujud kesetiaan kita terhadap Pancasila. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi kita sudah bahas bahwa ketika kita mempunyai toleransi yang kuat, menjaga persatuan terhadap sesama warga negaranya, maka itu suatu wujud setianya kita terhadap Pancasila. Dan selanjutnya ya, membangunkan nasional, kemudian waspada terhadap hubungan antar bangsa negara lain. Kemudian bagaimana wujud kesetiaan Pancasila yang dilakukan warga masyarakat? Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat? Yang pertama, coba dibaca Susi. Yang pertama meningkatkan ajaran agama. Betul. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga meningkatkan kualitas didik. nah, wujud kesetiaan kita dengan cara apa? Meningkatkan ajaran agama. Dengan cara apa? Dengan mempelajari ilmu agamanya, kemudian sungguh-sungguh terhadap agamanya, percaya terhadap agama, itu suatu meningkatkan ajaran agama. Contohnya, kalian tahu Ruben Ongsu? Nah, Ruben Ongsu itu pendiri apa? Ayam geprek. Ada yang tahu nggak kisahnya dengan istrinya siapa namanya? Sarwenda. Nah, dulu tuh Sarwenda ketika dekat sama Ruben Ongsu, itu kan Sarwenda itu pakainya seksi ya pakainya ya. Nah, itu sebenarnya walaupun Ruben Ongsu itu adalah agama Kristen, dia sangat menghargai memang sangat kuat ajarannya terhadap agamanya. Dengan cara apa? Istrinya ketika keluar dari Cherry Bell, anggota gereja itu kan pakainya seksi-seksi. Nah, di agamanya juga ada peraturan untuk memakai aturan pakaian yang sopan. Yang sopannya itu seperti apa? Minimalnya menutupi bagian menutupi bagian makanya Ruben Ongsu ketika pacaran sama Sarwenda itu nyuruh si Sarwenda itu memakai pakai celana panjang. Yang penting menutupi itu. Kan waktu sebelum Cherry Bell itu belahan dada kelihatan, paha kelihatan, ketek kelihatan. Nah, dengan Ruben Ongsu yang mempunyai ajaran agama yang kuat itu memberikan contoh kepada istri. Itu salah satu contoh meningkatkan ajaran agama. Itu dari Kristen. Nah, kalau dari Islam apa coba? Sama Bu. Apa Tik? Sama kurang lebih seperti itu Bu. Sama, Islam juga kan punya aturan. Nah, di Islam apalagi mempunyai aturan. Jangan memakai misalkan jangan menggunakan barang-barang haram. Contohnya minuman keras, memakai narkoba. Itu ketika kita menjauhi larangan-larangan itu, maka itu sebuah wujud kesetiaan kita terhadap Pancasila. Yang kedua, kenapa Bu? Sila kesatu betul sekali. Nah, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Bagaimana kita melestarikan nilai-nilai budaya bangsa? Bangga terhadap budaya. Betul sekali, bangga. Udah bangga belum sama negaranya? Bangga apa? Biasanya kalian bangga terhadap Indonesia itu apa? Budayanya contohnya apa? Budaya lokal. Tuh, ada yang bisa nggak? Sisi bisa nggak kalian apa yang? Aku bisa Bisa nari. Tari merak bisa Tika? Itu dipertahankan Tika ya? Bagus sekali, itu namanya melestarikan. Kalau bisa, Tika punya akun TikTok nggak? Suka joget-joget, ya udah sama temennya ngajak. Nah, minimalnya kamu ngajarin ke teman-temannya itu suatu bentuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dirinya. Yang di belakang yang masih suka ngobrol ketika belajarlah sungguh-sungguh perhatikan gurunya, perhatikan materi. Karena apa? Itu suatu peningkatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ketika belajar, maka bagaimana kita akan berkualitas kalau belajarnya masih seperti ini? Baik, semua bisa dipahami ya? Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh memperhatikan guru dan materinya, itu suatu wujud kesetiaan terhadap Pancasila. Selanjutnya, nah bagaimana cara menghindari sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Yang pertama, pola hidup konsumtif dan penuh
hura-hura. Konsumtif itu apa? Beli barang. Jadi semangatnya membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, Hanya karena ingin. Ya. Kayak misalkan kita ambil contoh ya, Raffi Ahmad misalkan ya, Raffi Ahmad punya mobil berapa biji? Banyak ya, mobil, kemudian mungkin itu kita positifnya itu sebagai investasi. Tapi ketika memang tidak butuh digunakan, ya jangan mempunyai pola hidup yang konsumtif, yang penuh hura-hura. Punya duit banyak, pergi diskotik, punya uang banyak, pergi ke mall. Nah itu pola hidup. Ada investasi. Nah itu betul sekali ya. Sikap hidup materialistis. Apa itu hidup materialistis? Hidupnya penuh dengan uang gitu ya. Membantu orang minta uangnya, membantu orang minta uangnya. Jadi dia contoh hidup materialistis. Pergaulan bebas antar muda-mudi. Pergaulan bebas contohnya, wah kita sangat lihat ya di Jogja banyak sekali mahasiswa-mahasiswi, semoga di Unpad tidak terjadi ya. Banyak sekali mahasiswa yang sudah hamil dulu. Pergaulan bebas ya, itu harus kita hindari. Alhamdulillah, ya. Itu contoh yang baik. Jadi nikah dulu baru kawin ya. Jangan kayak yang diserang. Kemudian meminum minuman keras. Nah, minuman keras contohnya anggur, whisky, ya. Itu tahu itu. Bukannya ibu pernah minum ya, tapi makin baca. Itu jangan minum karena bisa merusak mental tubuh kita atau mental kita. Kemudian penggunaan obat-obat terlarang, banyak sekali sekarang ya, apalagi lagi COVID, banyak banget artis-artis, kemudian kalangan masyarakat bawah juga menggunakan obat-obat terlarang. Ya. Itu ancaman negara juga kan, Bu? Betul sekali. Makanya kita harus menjauhi hal-hal yang terlarang oleh negara dan itu juga terlarang oleh agama. Ya. Kemarin baru artis yang terkena obat-obatan. Wah, artis yang ganteng itu loh, namanya siapa? Jeffrey Nicole. Betul sekali. Wah, aku udah gitu ya. Kan pacar saya dulu. Iya, itu juga pacar saya itu dulunya. Mana saya udah berumur jadinya tidak pantas sama dia. Ya, itu harus dijauhi. Nah, bagaimana upaya kita mengamalkan Pancasila agar Pancasila itu tetap teguh, tetap ada? Bagaimana? Itu dengan cara atau bisa disebut dengan preventif. Apa? Dibacanya apa? Coba bareng-bareng dibacanya apa? Preventif atau pencegahan. Itu dengan cara apa? Bisa dengan memantapkan pengetahuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sadar akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Kira-kira ada yang Pancasila penting atau tidak di kehidupan kalian? Penting ya. Karena kalau tidak ada Pancasila maka negara kita akan hancur dan pedoman kita juga terhadap Pancasila. Itu jadi upaya mengamalkan Pancasila yang pertama adalah preventif. Yang kedua yaitu represi. Coba dibaca bareng-bareng. Yang kedua adalah represi. Represi itu adalah pengamanan Pancasila dari berbagai ancaman maupun dari dalam ataupun luar. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, berusaha meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan umat beragama agar percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah upaya kita untuk mengamalkan Pancasila. Jadi mematuhi norma. Contohnya apa? Norma kesopanan. Kalau ibu ini udah umur 30 tahun, Tika umurnya 15 tahun, bagaimana sikap Tika terhadap saya yang berumur 30 tahun? Ketika berbicara lembut, harus lembut. Ketika misalnya saya lagi duduk, kamu berjalan di depan saya, permisi Bu. Nah itu contoh norma kesopanan. Ya, itu salah satu upaya mengamalkan Pancasila. Selanjutnya, nah kesimpulannya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya, kita ngebut ya. Ibu lagi banyak banget. Ke 30 ya. Kesimpulannya adalah
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah mengalami berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir merubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi di Pancasila ini sangat banyak sekali ancamannya. Tadi ada ancaman dari luar, ancaman dari dan ancaman itu dibagi menjadi dua bagian. Adanya ancaman fisik, kemudian ancaman non fisik. Itu adalah sebuah ancaman besar yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merubah Pancasila. Maka dengan itu kalian sebagai penerus bangsa, warga negara yang baik harus bisa setia dan mengamankan Pancasila. Dengan cara apa mengamankannya? Dengan cara represif. Yang pertama represif. Dan yang kedua adalah berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadai. Dari ancaman-ancaman tadi, kalian harus, kalau memang sudah paham, berarti kalian sudah bisa bagaimana menjaga Pancasila. Tetap harus waspada terhadap paham liberalisme ataupun komunisme. Baik, bisa dipahami? Baik sekali ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Mas Andi, Novi ya, mohon maaf Ratna ya. Bila ada yang salah dari kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum.